salah satu asbab untuk ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya uang 100.000, kita sisihkan yang 50.000 untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita berikan makanan, kita berikan beras, kita kasih berasnya kepada tetangga kita. Luar biasa. Sebab menurut Imam Ghazali, kadangkala orang bisa diangkat derajatnya bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, bukan karena, bisa jadi asbabnya itu dikarenakan ada tetangga atau ada orang-orang muslim yang fakir, yang miskin, yang kelaparan, lalu membutuhkan makanan, seketika kita memberikan makanan kepadanya. Itu bisa jadi asbab. Walaupun sekecil apapun kita memberikan makan satu piring, itu bisa jadi asbab kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil matharil hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi panalu khairan wa firu amma ba'du. Sahabat Pontren Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah ibadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi terhadap larangan-larangan Allah. Sebab ada beberapa poin, yaitu 3 poin. Jadi kunci untuk penyelamat, dengan 3 poin juga bisa jadi kunci untuk sumbernya kecelakaan. 3 juga bisa jadi sumber untuk meningkatkan derajat, dan juga 3 bisa jadi sumber untuk kifarat terhadap dosa-dosa kita. Jadi pembahasan kali ini kita coba menggali hadis atau makalah keterangan yang ada dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang biasa kita kaji, namun diselang ya, atau ditambah dengan kajian kitab Tanqihul Qaul. Kita coba lanjutan pembahasan Nasha'ihul Ibad, yaitu makalah yang ke-8. Wa amal muhlikatu pasyuhun sadin. Selanjutnya ada 3 yang bisa jadi sumber petaka, sumber kecelakaan. Sumber celaka ini mana? Yang pertama, suhun sadidun. Apa itu suhun sadidun? Pelit. Jadi orang yang pelitnya itu pakai banget, sangat pelit, buntut kasiran, koret pisan gitunya. Aibuhulun sadidun. Nah, kalau misalnya pengen celaka, jadilah orang pelit. Nah ya, misalnya kita dikasih uang, kasih kekayaan, ya cobalah pelit. Ya tapi kan tetap misalnya kita punya uang, pelit, uangnya semakin nambah, iya istidraj, disungkun sama Allah, diistidraj sama Allah. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Misalnya kita punya uang, terus kita jarang ngasih ke anak yatim, jarang ngasih ke tetangga, ya uangnya terus bertambah, tapi seluruh Indonesia membicarakan kejelekannya bahwa itu adalah orang pelit. Ya istilahnya seperti pelitnya naudzubillah korun ya, dan lain sebagainya. Itu kan jadi contoh ketika sadarnya, ketika ditenggelamkan oleh bumi, lalu sadar, ya udah telat. Kalau misalnya udah masuk ke dalam bumi, kalau misalnya udah mau meninggal ya, naudzubillah. Kalau misalnya orang pelit ya siap-siap jadi orang celaka gitu, celaka di dunia, celaka di akhirat. Al-bakhil aduwullah, orang pelit, orang kikir ya siap-siap jadi musuhnya Allah. Yakin kita kan butuh doa daripada tetangga, dari sesama umat muslim, baik yang lebih sepuh atau yang lebih muda. Kalau seandainya orang pelit ya paling didoainnya mudah-mudahan bangkrut, paling gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya kita pengen jadi orang celaka, ya cobalah
40 hari coba jadi orang yang kikir, orang yang pelit gitu ya. Nah, naudzubillah subhanallah min dzalik. Yang kedua, wahawan muttabaun. Nah, kalau misalnya kayak kita pengen ya celaka, jadikanlah diri kita yaitu dikendalikan oleh hawa nafsu, alias kita turuti permintaan atau keinginan daripada hawa nafsu. Nah, jadi orang yang senantiasa ngagugurkan hawa nafsu atau senantiasa menjadikan hawa nafsu jadi pimpinan bagi kita, alias kita dikendalikan oleh hawa nafsu, kita mengikuti hawa nafsu. Nah, segala sesuatu, misalnya kalau kita gak mau ngaji, ya udah ikuti. Misalnya gak mau ngaji, ya insya Allah, bukan insya Allah, yakin celaka. Jadi kita mengikuti menuruti hawa nafsu, maka siap-siaplah jadi orang yang celaka. Dua itu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsi, yang bisa menyebabkan diri kita celaka. Sumber kecelakaan, sumber malapetaka itu adalah membangga-banggakan diri. Nih saya yang paling hebat, nih saya anak orang kaya, nih saya ilmu yang paling hebat, nih saya yang paling tinggi jabatannya dan lain sebagainya. Itu selalu membangga-bangga diri. Orang yang uzub atau membangga-bangga diri, alias nadruhu ilaiha bi'ainil kamal, seolah-olah dirinya itu sempurna, orang lain hina semua. Jadi uzub dengan sombong. Orang sombong insya Allah celaka, cepat celakanya, baik dalam karir atau dalam usaha, dalam bisnis, ya secara tidak langsung hidupnya tidak akan berkah, orang-orang tidak pada suka. Ya, naudzubillah subhanallah min dzalik. Jadi 3 perkara yang bisa sumber celaka. Yang pertama yaitu orang kikir, yang kedua mengikuti hawa nafsu, yang ketiga bangga-bangga diri alias ujub, yaitu menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Nah, selanjutnya ada 3, wa amma darajatu, nah yang bisa mengangkat derajat. Nah, mana Pak Ifsaus salam? Yang pertama itu akrab. Maksudnya akrab di sini ada selalu menebarkan kesejahteraan, menebarkan senyum, menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian, cinta damai. Nah, gitu ya. Idharus salam bainan nas bi antusallima ala man arrabtahu wa man lam ta'rifhu. Senantiasa membacakan salam, senantiasa tegur sapa dengan orang-orang, bukan hanya dengan orang yang dikenal oleh kita saja, tapi dengan orang-orang yang tidak dikenal oleh kita. Itu kan menjadi salah satu pusat kita itu membutuhkan orang lain. Kita kan makhluk sosial. Menurut Aristoteles kita itu John Politikon, kita itu adalah makhluk sosial yang satu sama lain kita saling membutuhkan. Tidak ada istilahnya kita tidak membutuhkan orang, baik ke yang sepuh atau ke yang lebih muda, kita itu semuanya membutuhkan, saling membutuhkan. Jadi ketika kita melihat kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim non muslim, ya seyogia yang kita nebarkan kesejahteraan, kedamaian, kita cinta damai, wajah kita yang ramah, terus senyuman kita, terus kita menegur sapa kepada orang-orang walaupun yang tidak dikenal sekalipun, itu kan sama. Akhul mukminin, ya, istilahnya saudara-saudara kita adalah orang-orang mukmin, saudara-saudara kita adalah orang-orang muslimin dan muslimat, nah gitu ya, asal sesuai dengan aturan. Jadi ifsaus salam itu bisa meningkatkan derajat kita. Kalau kita tebar senyum, kalau kita tebar salam, kalau kita misalnya akraban, itu kan luar biasa. Jadi yang pertama itu adalah tebarkan salam, tebarkanlah cinta kedamaian, tebarkanlah keselamatan, bacakanlah salam, assalamualaikum kepada seluruh umat muslimin, ya. Lalu kita akrab dengan seluruh manusia, gitu ya, sebab semuanya adalah makhluk Allah, kita cinta terhadap makhluk-makhluk Allah. Yang kedua, wa it'amut ta'am, yang bisa meningkatkan derajat itu adalah orang yang selalu berbagi, orang yang senantiasa sedekah, orang yang senantiasa minimal memberikan makanan, memberikan minuman terhadap lidhaif wal ja'i, terhadap orang-orang yang kelaparan, terhadap tamu-tamu kita. Kita muliakan tamu, kita muliakan orang-orang yang kelaparan, kita muliakan orang-orang fakir, kita muliakan orang-orang miskin. Itu kan bisa jadi salah satu asbab untuk ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya uang 100.000, kita sisihkan yang 50.000 untuk orang-orang yang membutuhkan, kita berikan makanan, kita berikan beras, kita kasih berasnya kepada tetangga kita. Luar biasa. Sebab menurut Imam Ghazali, kadangkala orang bisa diangkat derajatnya bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, bukan karena, bisa jadi asbabnya itu dikarenakan
ada tetangga atau ada orang-orang muslim yang fakir, yang miskin, yang kelaparan, lalu membutuhkan makanan, seketika kita memberikan makanan kepadanya, itu bisa jadi asbab. Walaupun sekecil apapun kita memberikan makan satu piring, itu bisa jadi asbab kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, yang ketiga, wassalatu bil lail wan nasu niyamun. Yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan derajat, yaitu senantiasa sholat di malam hari, tengah malam, yang disebut dengan tahajud, sedangkan seluruh manusia lagi pulas tidur, lagi tertidur secara pulas, seluruh manusia lagi tidur, kita sholat sunat tahajud. Masya Allah, at-tahajud pijopilayah halagoplatinas, kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita bertakarub kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat seluruh manusia lagi lalai, di saat seluruh manusia lagi tidur, ya, biladatin naum, lagi menikmati kelezatan kenikmatannya tidur, kita beribadah kepada Allah, kita bangun walaupun masih ngantuk, kita masuk ke jamban atau ke WC, kita wudhu, lalu kita sholat tahajud, membaca zikir-zikir, membaca Al-Quran, lalu berdoa sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Nah, diangkatnya para wali Allah, diangkat derajatnya pada malam hari. Bahkan tahajud untuk Rasul itu hukumnya wajib. Nah, para ulama besar itu rata-rata ahli tahajud semua. Jadi orang-orang baik pengusaha atau apapun, kalau pengen diangkat derajat, rajinlah tahajud. Jadi 3 perkara yang bisa diangkat, yang bisa mengangkat derajat. Yang pertama itu adalah orang yang senantiasa akraban, senantiasa menyebarkan cinta damai, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan, ya, gampang, sosialisasinya hebat. Yang kedua itu adalah senantiasa berbagi makanan, berbagi pakaian dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa mendawamkan sholat sunat tahajud atau sholat sunat di malam hari qiyamul lail. Selanjutnya, wa amal kafaratu ay allati adat antam huwal khati'ah fa isbagul wudu fis sabarat. Nah, selanjutnya 3 perkara yang bisa jadi kiparat dosa atau menutupi terhadap dosa-dosa. Mana? Fa isbagul wudu fis sabarat, senantiasa menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sangat dingin. Maksudnya ketika subuh kita wudu, kita sholat sunat fajar, kita berjamaah subuh, masya Allah. Lalu kita membaca Quran, kita membaca aurat maksurat, kita membaca wiridan-wiridan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Lalu selanjutnya, wa naqlul aqdam ila jamaah, yaitu kita melangkahkan kaki kita untuk senantiasa menuju bergegas ke masjid untuk melaksanakan berjamaah sholat yang 5 waktu. Ya, wa intidarus sholati ba'da sholat. Yang ketiga yaitu kita menunggu sholat ba'da sholat, yaitu kita diam menunggu orang imam yang mau datang, atau kita diam di masjid menunggu, ya, sambil i'tikaf menunggu sholat selanjutnya. Jadi 3 perkara ini bisa jadi kiparat dosa. Andai kata para sahabat, bagaimana caranya kita tobat, bagaimana kita dosa yang sangat banyak ini supaya tertutup atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan yang ini. Yang pertama, yang 3 ini, yang pertama itu adalah sempurnakanlah wudu, dawam wudu. Yang kedua itu adalah senantiasa rajinlah berjamaah. Yang ketiga adalah perbaiki sholat, rajinlah sholat. Kita diam di masjid lebih lama, kita i'tikaf untuk menunggu sholat yang selanjutnya. Itu intidar sholat, itu menunggu sholat setelah sholat, itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa melaksanakan 3 yang ini dan menjauhi 3 yang satu, yaitu yang bisa menyelakakan. 3 yang bisa menyelamatkan, 3 yang bisa mencelakakan kita jauhi, 3 yang bisa meningkatkan derajat kita laksanakan, salah suka paratin 3 yang bisa menutup dosa kita laksanakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat, dijauhkan dari apapun yang mencelakakan diri kita, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.